Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang daftar protokol dan port yang sebaiknya ditutup dan quality of service. Daftar protokol dan port yang sebaiknya ditutup karena virus, spyware, dan lain-lain. Berikut kami tampilkan beberapa protokol dan port yang sebaiknya ditutup. Di sini ada beberapa IP palsu yang sebaiknya diblokir. Kemudian kami tampilkan beberapa UDP paket yang sebaiknya kita blokir. Ada juga beberapa port TCP yang sebaiknya kita tolak. Dan ada beberapa virus and worms yang membahayakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang quality of service. Banyak orang bertanya-tanya tentang apa sih itu quality of service. QoS tidak selalu berarti pembatasan bandwidth. QoS adalah cara yang digunakan untuk mengatur penggunaan bandwidth yang ada secara rasional. QoS bisa digunakan juga untuk mengatur prioritas berdasarkan parameter yang diberikan, menghindari terjadinya trafik yang memonopoli seluruh bandwidth yang tersedia. Kita bisa membagi bandwidth menggunakan cara limit, tapi melimit tidak hanya satu-satunya cara karena ada beberapa cara lain. Misalnya dengan grouping. Grouping adalah di mana misalnya kita punya beberapa divisi dan di dalam divisi itu orang-orangnya mungkin kalau ada satu yang tidak pakai, alokasi bandwidth-nya bisa dipakai untuk orang lain. Burst. Misalnya kita melimit user A dengan bandwidth sekian, tapi kita ingin user A ini merasa bahwa bandwidth-nya itu cepat, caranya dengan burst. Jadi selama dia tidak menggunakan bandwidth itu terus-menerus, dia bisa naik di atas limitnya. Priority. Jadi dari sekian user yang banyak itu, ada user-user yang memiliki prioritas lebih penting dari user yang lain. Pada Mikrotik terdapat dua fitur QoS. Yang pertama ada Simple Queue dan yang kedua ada Q3. Simple Queue adalah cara termudah melakukan queue. Dengan Simple Queue, kita dapat melakukan upload, download, dan akumulasi. Berikut contoh menu pada Simple Queue. Di sini terdapat IP address client yang akan dilimit dan ada juga limitasi bandwidth-nya. Selanjutnya ada Q3. Q3 adalah tool Mikrotik yang memiliki kemampuan melimitasi bandwidth yang lebih lengkap dibandingkan dengan Simple Queue. Q3 bisa memanfaatkan Mangle secara lebih optimal daripada Simple Queue. Burst. Burst adalah salah satu cara menjalankan QoS. Burst memungkinkan penggunaan data rate yang melebihi max limit untuk periode waktu tertentu. Ada 3 parameter utama burst. Yang pertama ada burst limit. Burst limit nilainya selalu akan lebih tinggi dari max limit. Jika burst limit lebih rendah dari max limit, sama saja tidak akan jalan. Yang kedua ada burst threshold. Burst threshold adalah nilai yang dipakai untuk membandingkan apakah rata-rata penggunaannya itu di atas threshold atau tidak. Misalnya kita buat threshold 2 Mbps. Kalau customer tersebut rata-rata penggunaannya di bawah 2 Mbps, maka customer tersebut bisa naik hingga burst limit. Tetapi kalau dia rata-ratanya di atas threshold, maka customer tersebut hanya boleh mendapat traffic sebesar max limit. Dan yang ketiga ada burst time. Burst time adalah waktu atau rentang waktu yang digunakan router menghitung rata-rata. Contohnya, misalnya burst time-nya adalah 8 milisecond. Berarti rata-rata penggunaannya dihitung dalam 8 detik terakhir. Di sini kami berikan contoh burst. Misalnya max limit 256 kbps, Burst time 8, burst threshold 192, dan burst limit 512 kbps. Pada awalnya, data rate rata-rata dalam 8 detik terakhir adalah 0 kbps. Karena data rate rata-rata ini lebih kecil dari burst threshold, maka burst limitnya dapat dilakukan. Setelah 1 detik, data rate rata-rata adalah 64 kbps karena 512 dibagi 8 dibagi secondnya. Karena masih lebih kecil dari burst threshold,
burst limit juga masih bisa dilakukan. Demikian pula untuk detik kedua, data rate rata-rata adalah 512 dibagi 8 yang hasilnya 128 kbps. Itu juga masih lebih kecil dari burst threshold, maka masih bisa dilakukan burst limit. Setelah 3 detik, tibalah pada saat di mana data rate rata-rata lebih besar dari burst threshold, maka burst tidak dapat lagi dilakukan dan data rate turun menjadi max limit 256 kbps. Stage limitation. Pada router OS dikenal dua buah limitasi. Yang pertama, CIR, Committed Information Rate. Dalam keadaan terburuk, klien akan mendapatkan bandwidth sesuai dengan limit at, dengan asumsi bandwidth yang tersedia cukup untuk CIR semua klien. Yang kedua, MIR, Maximal Information Rate. Jika masih ada bandwidth yang tersedia setelah semua klien mencapai limit at, maka klien bisa mendapatkan bandwidth tambahan hingga max limit. PCQ per connection queue. PCQ adalah manajemen bandwidth yang bekerja menggunakan algoritma yang akan membagi bandwidth secara merata ke sejumlah klien yang aktif. PCQ ideal diterapkan pada jaringan publik sehingga secara otomatis menentukan jumlah bandwidth yang tepat pada klien secara merata. Misalnya, kita memiliki sebuah bandwidth dengan kecepatan 512 KB. Jika pengguna yang aktif adalah satu orang atau satu user, bandwidth tersebut secara keseluruhan akan digunakan oleh user tersebut. Jika usernya bertambah menjadi 2, bandwidth tadi akan dibagi menjadi 2. Jadi, masing-masing user akan mendapatkan bandwidth 256 KB. Pembagian bandwidth akan terus berlangsung seiring dengan berkembangnya jumlah user. Jika 7 user, tentunya per usernya akan dibagi menjadi 73 KB. Mangle adalah cara untuk menandai paket-paket data tertentu, dan kita akan menggunakan tanda tersebut pada fitur lainnya, misalnya pada filter, routing, NAT, ataupun queue. Pada Mangle, kita juga bisa melakukan pengubahan beberapa parameter pada IP header, misalnya TOS, TCP, dan TTL file. Berikut ada contoh tampilan Mangle pada Winbox. Type of mark. Ada beberapa jenis penandaan mark yang ada pada Mangle, yaitu yang pertama packet mark, yaitu penandaan untuk setiap paket data. Yang kedua connection mark, yaitu penandaan untuk koneksi. Yang ketiga router mark, yaitu penandaan paket khusus untuk routing. Connection mark adalah fitur Mangle untuk menandai satu koneksi, berlaku bagi untuk request maupun untuk respons sebagai satu kesatuan. Untuk jaringan dengan SRC NAT atau kalau kita mau melakukan marking berdasarkan protokol TCP, disarankan untuk melakukan mark connection terlebih dahulu, baru membuat mark paket atau mark routing berdasarkan marknya. Passtroke termasuk salah satu fitur yang ada di Mangle. Passtroke no berarti jika parameter sesuai, maka baris Mangle berikutnya tidak lagi dibaca, dan value Mangle sudah final, tidak diubah lagi. Passtroke yes akan tetap membaca baris Mangle berikutnya. Value Mangle bisa diubah lagi di baris berikutnya. Selesai sudah pembahasan kami kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.